Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kelompok kami. Saya dari Mustika. Saya akan menjelaskan tentang hubungan asal dalam kegiatan bisnis. Hukum asal menetapkan syarat sah dalam ibadah adalah tidak boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Pada edisi kali ini akan diulas tentang hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah, yaitu perkara-perkara yang tidak termasuk dalam ibadah. Dalam hal ini kita perlu pahami bahwa hukum suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya. Apabila hukum asal dalam perkara dilarang, maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang. Dan jika hukum asal suatu perkara halal, maka hukum asal menetapkan syarat juga halal. Para fuqaha telah menjelaskan bahwa muamalah baik jual beli, sewa menyewa dan semisalnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah juga adalah halal dan diperbolehkan. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui pula bahwa dalam muamalah, terutama jual beli, ada istilah surut sihatil bai, syarat sah jual beli, dan surut fil bai, syarat jual beli. Yang dimaksud syarat sah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad jual beli itu sah. Adapun syarat jual beli adalah syarat yang ditentukan oleh suatu pelaku atau keduanya dan tidak berkaitan dengan keabsahan jual beli, seperti syarat pengantar barang ke rumah si pembeli atau persyaratan pembayaran secara cicilan atau syarat lainnya. Perbedaan antara syarat sah jual beli dengan persyaratan dalam jual beli dapat kita ketahui dari rincian berikut. Pertama, syarat sah jual beli diisyaratkan pada semua jual beli. Apapun syarat jual beli terkadang ada dan terkadang tidak ada. Kedua, jual beli tidak akan sah kecuali jika syarat sah terpenuhi. Tapi jika yang tidak ada syarat jual beli, maka akadnya tetap sah. Ketiga, syarat sah itu tertentu, tidak berubah. Adapun persyaratan dalam jual beli tidak tertentu dan bisa berbeda antara satu akad dengan akad yang lainnya. 4. Syarat sah harus terpenuhi meskipun tidak disebutkan oleh kedua belah pihak. Adapun persyaratan dalam jual beli itu asalnya tidak ada kecuali jika dikehendaki dan disebutkan oleh salah satu pelaku akad dan disetujui oleh yang lainnya. 5. Hukum asal syarat sah jual beli adalah tauqifi, artinya perlu dalil. Seseorang boleh menetapkan sesuatu sebagai syarat sah kecuali jika ada dalil sahih yang menunjukkannya. Adapun persyaratan dalam jual beli, maka hukum asalnya halal dan diperbolehkan. Artinya seseorang tidak boleh melarang suatu persyaratan yang dikehendaki pelaku akad muamalah tanpa ada dalil yang melarangnya. Tidak berubah. Adapun persyaratan dalam jual beli tidak tertentu dan bisa berbeda antara satu akad dengan akad yang lainnya. 4. Syarat sah harus terpenuhi meskipun tidak disebutkan oleh kedua belah pihak. Adapun persyaratan dalam jual beli itu asalnya tidak ada kecuali jika dikehendaki dan disebutkan oleh salah satu pelaku akad dan disetujui oleh yang lainnya. 5. Hukum asal syarat sah jual beli adalah tauqifi, artinya perlu dalil. Seseorang boleh menetapkan sesuatu sebagai syarat sah kecuali jika ada dalil sahih yang menunjukkannya. Adapun persyaratan dalam jual beli, maka hukum asalnya halal dan diperbolehkan. Artinya seseorang tidak boleh melarang suatu persyaratan yang dikehendaki pelaku akad muamalah tanpa ada dalil yang melarangnya. Matematika, di sini saya akan melanjutkan penjelasan di poin kedua, yaitu tentang muamalah diperkenankan melakukan kreasi dan inovasi. Tidak seperti dalam ibadah yang dilarang melakukan kreasi dan inovasi, itu termasuk dalam bid'ah.
Yang pertama, penjelasannya yaitu dalam bidang ibadah, menambah, mengurangi, atau mengubah tata cara, rukun, syarat ibadah adalah bid'ah, sehingga tidak boleh berinovasi sedikit pun dalam hal seperti ini. Mungkin masih ada wilayah kebolehan inovasi dalam ibadah, misalnya seperti kreasi atas atribut ibadah, seperti perangkat sholat, mukena, sajadah, tasbih, dan lain-lainnya. Namun tetap saja dengan persyaratan sepanjang tidak melanggar syarak atau hukum Islam seperti menutup aurat, pakaian ihram, dan lainnya. Sebaliknya, dalam wilayah muamalah, inovasi dapat dimaknakan sebagai aktualisasi ajaran agama dalam relasi sosial dan dalam karya cipta manusia secara kreatif, mengandung kebaruan dan membawa manfaat untuk umat. Dengan makna inovasi dan kreasi seperti itu, maka lahirlah bank syariah seperti pariwisata dan hotel syariah, pegadaian dan asuransi syariah atau objek syariah adalah contoh inovasi dan kreasi yang konkret dan memenuhi kriteria inovasi Islam sebagaimana yang tadi disebutkan. Mengapa demikian? Karena menerapkan prinsip syariah tadi, maka perbankan dapat terhindar dari memakan riba yang jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Yunita. Saya mahasiswa PBS semester 3. Di sini saya akan menjelaskan poin yang nomor 3 yang bunyinya itu seperti: hukum asal dalam jual beli adalah halal dalam berbagai bentuknya sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-275. Apa saja yang tidak dijelaskan keharamannya secara jelas oleh nas, maka ia halal. Karena hal-hal yang diharamkan sudah jelas tersebut dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-119. Maksudnya, hukum asal dalam jual beli itu halal. Jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-275. Yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli dan ketergantungan yang satu dengan yang lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Hal itu bisa diperoleh hanya dengan adanya timbal balik. Oleh karena itu, berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud. Ringkasannya adalah hukum asal jual beli itu halal. Namun, hukum tersebut bisa keluar dari hukum asal jika terdapat hal-hal yang dilarang dalam syariat. Kaidah halal dan haram dalam jual beli dalam Islam telah diatur dengan sangat jelas. Hal ini merupakan salah satu karunia Allah dan bukti nyata atas kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembahasan masalah muamalah dan jual beli, hukumnya adalah boleh dan halal. Tidak ada larangan dan tidak ada berstatus haram sampai didapatkannya dalil dari syariat yang menetapkannya. Sepanjang ridha, kejujuran, keadilan melekat dalam suatu proses muamalah dan jual beli tanpa ada unsur kebatilan dan kezaliman, bentuk transaksi itu boleh dan diperbolehkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan poin keempat, yaitu dalil hukum jual beli. Jadi, dasar hukum jual beli memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah murabahah.
Namun demikian, dalil diperbolehkan jual beli murabahah dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkan jual beli. Murabahah jelas-jelas bagian dari jual beli dan jual beli secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli murabahah berdasarkan ayat-ayat jual beli. Di antara ayat-ayatnya yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan terdapat juga dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Berdasarkan ayat tersebut, maka jual beli murabahah diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman seperti dalam surah Al-Baqarah yang tadi, Allah telah menghalalkan jual beli salam, Allah telah menghalalkan jual beli khiyar, Allah telah menghalalkan jual beli murabahah. Akan tetapi berfirman secara umum, yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus menyebut riba. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan. Jadi itu sekian dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.